Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Gak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Halo guys, Sabik di sini, dan sebelum mulai ceritanya, gue mau ngumumin nih kalau Mimin sekarang ngadain giveaway. Mimin mau giveaway satu buah HP baru saat nanti udah menyentuh 50.000 subscriber. Untuk ikut atau berpartisipasi ada beberapa syaratnya nih, tapi simple banget. Syarat dan ketentuannya kalian bisa lihat nih di Instagram Mimin. Instagram Mimin tuh nih, Mimin tulis nih HP Sabik 12, atau kalian bisa lihat aja nih di link di deskripsi, udah Mimin cantumin di bawah. Di Instagram Mimin itu ada postingan dengan logo cerita manhwa. Nah, di sana kalian bisa lihat tuh syarat dan ketentuannya. Gak susah kok, syaratnya simple banget. Gak pakai ribet, gak pakai susah. 2 menit selesai. Pemenangnya akan Mimin umumin saat udah menyentuh 50.000 subscriber. Tunggu apa lagi? Makanya yuk, buruan subscribe biar cepet-cepet giveaway-nya. Nanti bakal ada giveaway terus kok, tenang aja. Oke, segitu aja. Kita lanjut ke ceritanya. Di suatu hari, ini masih prolog ya guys BTW. Ini dikenalin nih MC-nya nih. Namaku Susun. Susun, dan aku seorang mahasiswa rata-rata. Sampai hari itu, ketika aku mengaktifkan sistem misteri, aku dapat memperoleh identitas baru setiap minggu. Ketua perusahaan, raja pembunuh, tukang sihir, dewa memasak, atau bahkan pemberontak alien yang bertugas menyatukan peradaban. Agak nyebelin sih harus menambahkan identitas baru setiap minggu. Namun, siapa sih yang gak ingin menjalani kehidupan yang menyenangkan, melintasi 4 lautan, menjelajahi 8 area hutan belantara, mengontrol alam semesta, atau mengklaim gelar raja? Apakah kau siap? Di sini aku datang. Nah, itu chapter 00 ya. Sekarang kita ke chapter 1, di mana dia lagi Susun lagi ada di kampus dan dia dilemparin uang sama seorang kau jabingan miskin dari sebuah daerah kecil di tingkat 18. Aku punya cukup uang saku untuk kau belanjakan selama setahun. Uang ini milikmu. Nyahlah, menjauhlah dari Ancici mulai sekarang. Kau tidak berasal dari dunia yang sama dengan kami. Ingatlah itu. Pria malang. Terus orang yang baju hijau berkata, itu benar. Jangan melihat berapa berat yang mereka miliki. Beraninya dia merebut kecantikan kelas dengan Wang Cheng. Kau tidak tahu bahwa pamannya adalah wakil kepala sekolah. Oke, berarti yang cowok yang baju putih ini yang lagi ngelawan MC kita ini namanya Wang Cheng ya. Yang kanannya merespon, aku benar-benar gak tahu bagaimana Cici jatuh cinta padanya. Iya, jika aku orang miskin, aku akan menyikat piring setiap hari untuk menghasilkan uang. Wang Cheng itu tangguh. Begitu banyak uang berhamburan, dia memberinya jauh lebih baik. Dan sekarang tiba-tiba ada orang berjas merah dan 2 bodyguard nih. Dan orang yang kiri mungkin kepala sekolah, mungkin kan mereka lagi di lagi di kampus atau sekolah kan. Nah, orang yang kiri berkata, Tuan Li, silakan masuk. Susun ada di sini. Saya nggak tahu apa yang dia lakukan untuk menyinggung Anda. Oke, namanya Tuan Li yang berjas merah ya. Terus seseorang berkata, hei itu, bukankah itu grup Qingyun Internasional? Guru pernah membahas kasusnya di kelas kemarin. Iya, aku juga punya kesan. Tokoh utama inti dari sebuah perusahaan terkemuka di provinsi Changkeho. Kenapa dia datang ke sekolah kita? Tiba-tiba mereka bertiga memberi hormat ke Susun. Tuan Li berkata, grup tidak stabil. Tolong kembali untuk memimpin situasi sesegera mungkin. Tuan, Qingyun Internasional membutuhkanmu. Dan melihat itu, teman-teman sekelasnya kaget. Hah? Apa? Apakah Susun dari seseorang dari grup Anda? Apakah Anda salah? Dia adalah siswa miskin dari sebuah wilayah kecil. Tuan Li membalas, memalukan. Tuan Susun adalah pewaris tunggal Qingyun Internasional. Bagaimana bisa aku membiarkanmu berbicara omong kosong? Wang Cheng berkata, itu, pewaris? Itu adalah sebuah lelucon kan? Bagaimana bisa orang malang ini? Lalu Susun langsung menamparnya. Bagaimana burung bisa mengetahui keinginan angsa? Bodoh. Nah, cewek yang pirang ini guys, namanya yang tadi tuh guys, yang namanya Ancici ya. Ancici, betul. Nah, lalu Susun langsung menariknya dan lalu dengan cepat Susun pun langsung pergi. Ya udah, pergi. Baik pak. Hei,
Bukankah ini intimidasi? Suksun jelas-jelas jabingan yang malang. Bagaimana bisa dia menjadi pewaris Qingyun Internasional? Seseorang membalas, diam! Apa kau diizinkan untuk memanggilnya Suksun? Panggil dia Tuan Su. Dalam hati Suksun, beberapa menit yang lalu, aku benar-benar hanya seorang mahasiswa miskin. Tapi, nah ini ya, 20 menit yang lalu, ada kabar nih. Tiba-tiba Cao Chengming, ini news. Tiba-tiba Cao Chengming, ketua Qingyun Internasional, meninggal dalam kecelakaan mobil. Dan perusahaan terkuat di provinsi ini kemungkinan akan menyebabkan guncangan besar. Kacau. Tapi itu bukan masalah bagiku. Lalu tiba-tiba ada yang ngelempar kertas tuh. Orang yang temannya berkata yang kiri, pembantu rumah tanggamu kembali untuk mendidikmu. Dan ternyata yang ngelempar kertas An Cici. Sun berkata, wanita yang menyebalkan. Temannya merespon, bro, di kelas tuh banyak banget yang pakai HP. Kenapa cuma kamu yang diingetin? Dia tuh udah tertarik padamu sejak tahun pertama kuliah. Apa kau benar-benar gak bisa melihatnya? Itu baik untuk memberi orang beberapa reaksi. Suksun merespon, jadi apa? Aku harus menerima kalau dia tertarik padaku. Temannya menjawab, sayangnya ada berapa banyak orang yang iri padamu. Seorang pria yang gak tahu apa berkah yang dia dapatkan. Dalam hati Suksun, bagaimana bisa aku gak tahu? Hanya saja aku gak punya modal untuk jatuh cinta, karena kan miskin ya. Tiba-tiba ada sistem guys. Selamat kepada tuan rumah karena telah mengaktifkan pengikatan sistem rompi terkuat. Pengikatan berhasil. Tuan rumah dapat secara acak memilih identitas baru setiap hari Senin, mengaktifkan tugas eksklusif dan menyelesaikan tugas. Tuan rumah akan secara acak dan permanen mendapatkan kemampuan identitas ini. Rompi terkuat? Apa-apaan? Ekstrak identitas. Tuan rumah bisa mengucapkan perintah ekstrak identitas untuk mendapatkan identitas minggu ini. Ekstraksi berhasil dan tuan rumah memperoleh identitas ketua Qingyun Internasional. Di permukaan, Anda adalah seorang mahasiswa biasa, tetapi diam-diam Anda memiliki identitas yang tidak diketahui pewaris tunggal Qingyun Internasional. Ketua terakhir meninggal. Hari ini, Anda akan secara resmi mengambil alih meja depan untuk mengambil alih peran. Kemampuan identitas, ketajaman bisnis, temperamen bos besar, dan kepribadian yang tenang. Ini lanjut. Identitas dan tugas. Cao Chengming, ketua Qingyun Internasional, meninggal dunia dalam kecelakaan mobil. Sebagai ketua muda, Anda akan menghadapi situasi tersebut dan wakil direktur segera datang setelah Anda menjabat. Tolong selidiki kebenaran kematian Cao Chengming dalam waktu 1 bulan dan dapatkan kembali kekuatan grup. Terus kelas berakhir. Apakah itu tadi mimpi? Menjadi ketua kelompok Qingyun. Lalu apakah aku? Tiba-tiba Cici maju guys, menghampiri Suksun. Hei, kenapa kau mengabaikanku? Ketua kelas, aku sedang berantakan sekarang. Tolong jangan dulu. Tiba-tiba Suksun, apa kau lupa apa yang aku katakan? Jauhi Anci. Apa kau nggak bisa memahami kata-kata orang? Itu sebelumnya ya. Sekarang kita kembali ya ke present, dimana lagi di mobil dituangin wine tuh si Suksun. Dalam hati Suksun, sebenarnya itu benar-benar membuat identitas bagiku. Dan bahkan memori karakter terkait dapat dimodifikasi. Sekarang ini menyenangkan. Sekarang kita pergi ke perusahaannya, dimana 2 orang nih. Cewek yang kanan mungkin sekretaris ya. Dia berkata, saya baru aja mendapat kabar bahwa Li Tao membawa Suksun kembali dari sekolah. Dan orang-orang kami selangkah di belakang. Orang yang kanan berkata cowok nih, ambil aja kembali. Hanya anak laki-laki berbulu, itu nggak akan menjadi masalah. Sekarang nggak ada yang bisa menghentikanku. Tuan Li, bawahan dari Suksun, berkata, ini adalah orang kedua dari Chen Hua, wakil ketua grup. Awalnya, setelah kecelakaan itu, Tuan Cao adalah kandidat paling menjanjikan untuk menggantikan ketua. Tetapi karena Tuan Cao mentransfer semua saham atas nama Anda di keluarga yang direbut, dia nggak bisa mengambil posisi dengan lancar. Apakah dia membenciku? Dalam hati Suksun, sistem memberiku 1 bulan untuk menemukan kebenaran dari kematian Cao Chengming. Tampaknya, terobosan terletak pada dirinya. Tugas yang paling mendesak adalah untuk membangun kehadiran di perusahaan. Chen Hua terkenal kejam di grup dan ada beberapa eksekutif yang menentangnya dan kemudian keluar. Anda, bagaimanapun juga, seorang mahasiswa. Berhati-hatilah, Suksun berkata. Apakah itu benar? Kalau begitu, aku harus bertemu dengannya. Sekarang, Dewa sedang menungguku di ruang konferensi. Benar kan? Beritahu mereka dan sambut mereka semua di gerbang. Di gerbang? Lalu belok kanan. Di perempatan depan, ayo minum teh susu. Teh susu? Ngomong apa sih? Gue juga gak tahu. Ya intinya begitulah ya. Lanjut. Sial, kita disuruh turun untuk menemuinya. Sudah setengah hari. Dia bermain-main dengan kita bukan? Oh, ini orang-orang yang suruh turun ya sama si Suksun ya. Orang yang pakai baju coklat muda berkata, Chou Chuan, tutup mulutmu. Orang yang memberi perintah adalah ketua perusahaan kita. Gak ada yang terlalu besar atau terlalu kecil. Jika kau tidak ingin bekerja, pergi sana. Ketua, seorang mahasiswa.
Apa kalian gila? Gak ada kemampuan, tidak ada kualifikasi. Kenapa dia harus menjadi ketua? Menurutku, hanya Tuan Chen yang diharapkan untuk mengambil alih. Ya itu benar, Direktur Chen adalah ketua Qingyun Internasional. Kalian semua salah, tulang Tuan Chow belum dingin. Dan kalian bahkan menolak untuk mengeksekusi kehendaknya. Orang yang dipilih oleh Tuan Chow harus memiliki keunggulannya. Seseorang belakang berkata, Pak tua keras kepala, kau adalah momok besar perusahaan. Cepat dan pensiunlah. Kau telah menumbuhkan semua gigimu dan kau masih di sini. Dasar nggak tahu malu. Lalu selang berapa lama akhirnya Susun sampai guys. Yo, kalian semua dari sini. Susun ya kan? SUXUN. Su dipanggil Tuan Su. Susun. Tuan Su kan? Aku menunggumu. Aku Chen Hua. Aku tahu kau. Wakil Ketua Chen. Aku telah mendengar banyak tentangmu. Gak heran Anda sangat terlambat. Ternyata Anda pergi minum teh susu. Ketua Su, saya menyarankan Anda untuk kembali ke kampus dan bermain game. Mall itu seperti medan perang. Ini bukan tempat untuk Anda menginap. Susun membalas, Wakil Ketua Chen, aku baru di sini dan aku tidak terbiasa dengan situasinya. Apakah ini anjingmu? Chen Hua membalas, Xiao Su, kau nggak bisa mengatakan itu. Dia itu... Coba katakan lagi. Terus si Chu Chuan yang pakai jas hijau langsung ditampar sama Susun. Susun berkata, karena itu bukan anjing wakil ketua Chen dan masih menggonggong padaku, dia harus dipukul. Yaudah, ayo rapat di ruang konferensi dalam 5 menit. Dalam hati Chen Hua, kau tidak bermain sesuai aturan nak. Maka aku akan menemanimu untuk memainkan permainan yang bagus. Dan di sini ada cewek yang mungkin sekretaris ya. Halo Tuan Su. Tuan Li berkata, Tuan Su, ini sekretarismu, Tiko Yu namanya. Dia benar-benar dapat diandalkan. Minta aja dia melakukan apapun yang ingin Anda lakukan. Kau, siapkan 3 cangkir teh untukku di ruang konferensi. 3 cangkir teh? Dan akhirnya di konferensi ya guys, Susun berkata, sangat bagus. Semua orang ada di sana tepat waktu. Aku sangat puas. Izinkan aku memperkenalkan diriku terlebih dahulu. Namaku Susun dan aku adalah Ketua Qingyun Internasional mulai hari ini dan seterusnya. Ketua Su, tentang suksesi Anda, saya punya pendapat. Tiba-tiba cangkir gelas tehnya langsung dilempar ke dia. Bukankah orang tuamu mengajarimu untuk tidak mengganggu orang lain? Dari hari ini aku ketua grup. Baiklah, mari kita bicara tentang topik utama. Siapa yang mendukung dan siapa yang menentang? Jika kalian memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan aja. Aku orang yang sangat santai. Dalam hati Chen Hua, meskipun Tuan Su masih muda, auranya benar-benar tidak biasa. Presiden Chow memilihnya sebagai penggantinya dan dia tidak melakukan sebuah kesalahan. Chen Hua berkata, sejak Tuan Su telah berbicara, maka saya akan berbicara tentang pikiran saya. Ya, Wakil Ketua Chen, silahkan di sini. Susun megang gelas lagi tuh. Tuan Su, Anda masih muda dan berbakat. Anda akan dapat membuat prestasi besar ketika Anda bergabung dengan grup Qingyun kami. Saya sangat menyambut, tetapi ada puluhan ribu pekerja di atas dan di bawah grup Qingyun. Hanya untuk meyakinkan beberapa dari kita, tidak ada gunanya. Tetapi jika Anda, Tuan Su, bisa membuat prestasi luar biasa, misalnya jika Anda menerima pesanan besar dari grup Chaishan gitu, semua orang di perusahaan pasti akan yakin dengan kemampuan-kemampuan Anda. Hei, apa kau bercanda? Siapa yang nggak tahu bahwa grup Chaishan dan kami adalah sebuah saingan? Kau menyuruh Tuan Su pergi ke mereka untuk menandatangani kontrak. Bagaimana bisa ini dilakukan? Siapa kau? Berani kau berteriak padaku? Sebuah gelas air dilempar oleh Chen Hua ke arah si Tuan Li. Tapi dengan cepat langsung ditangkap sama Su Shun. Aku ambil proyek ini. Bagus, Tuan Su, Anda punya nyali. Gak boleh terlalu lama. Bagaimana kalau memberi Anda 1 bulan? Gak perlu, hanya butuh 1 minggu. Rapat bubar. Hah, 1 minggu? Li Tao, kau ikut aku. Chen Hua berkata, haha, bagus, seperti yang diharapkan dari Anda Tuan. Ayo buat kesepakatan. Tapi Tuan Su, Chen Hua berkata, Li Tao, terima kasih telah membantuku mengundangnya ke sini. Itu memungkinkan kita untuk benar-benar menghargai kelahiran orang bodoh. Hahaha. Orang-orang berkata, melawan Anda Tuan Chen seperti mencari kematian. Yang kiri menambahkan, seorang bocah yang bahkan belum menumbuhkan rambutnya. Apakah dia tahu apa itu perang kebahagiaan? Orang itu membuatku tertawa terbahak-bahak. Orang yang kiri berkata, bagaimana Tuan Chow memilih orang bodoh seperti itu? Yang kanan merespon, astaga, momentumnya sudah habis. Cepat dan bersiaplah untuk mengundurkan diri. Tuan Su, Anda nggak bisa. Itu juga, aku perlu menemukanmu dan memberitahuku bagaimana tepatnya Tuan Chow meninggal. Tuan Chow, dia mengalami kecelakaan mobil. Polisi sudah mengidentifikasi dia. Oke, ceritakan secara detail. Dalam hati Susun, jika itu adalah kecelakaan mobil sederhana, sistem tidak akan membiarkanku menyelidikinya. Nah, ini dijelasin ya sama Tuan Li.
Tuan Chow sedang dalam perjalanan ke kantor dengan mobil pagi ini. Ketika dia meninggal dalam tabrakan dengan truk sampah di persimpangan, pengemudi truk sampah sedang mengangkut sampah dari lokasi pada waktu itu setiap hari. Jadi itu bukan tabrak lari yang disengaja. Gimana pengemudi itu sekarang? Sudah dikendalikan oleh polisi. Dia harus tetap di kantor polisi. Aku ingin kau pergi ke kantor polisi segera. Ikat ketat pengemudi, jangan biarkan dia lepas. Sesuatu telah terjadi. Apakah Anda curiga? Jangan takut aja. Bagaimana jika... Mengerti, saya akan pergi. Lalu Tiko datang. Tuan Su, informasi Anantian, ketua Chaishan Group, semua dari sini. Terus diterima. Anantian. Aku merasa seperti pernah mendengar nama ini di suatu tempat. Terus pas dilihat, ternyata si An Cicin, guys. Ini terlalu kebetulan. Sekarang kita pergi ke An Cici. Dia baru keluar mandi tuh. Kalian bilang kalau Susun benar-benar ketua Qingyun Internasional, tapi itu masih bisa salah. Dari siswa miskin langsung menjadi kaya raya dan tampan. Di sini dapat notif ya si An Cici di HP-nya. Hei bangun, giliranmu. Aku sangat marah. Dia tersenyum pada aku 2 hari yang lalu. Aku seharusnya mengetahuinya. Tiba-tiba, tunggu, aku akan keluar sebentar. Dan di luar An Cici lagi jalan. Tiba-tiba dipeluk sama Susun. Hehe, si cantik kecil. Lalu si Cici langsung ngebanting, nge-smackdown si Susun. Susun? Maaf. Aduh, ngapa. Aduh, itu pukulan keras tadi. Siapa yang menyuruhmu mencoba menyelinap ke arahku? Kenapa kau ingin memelukku untuk serangan diam-diam dari belakang? Tapi nggak ada respon saat kau menciumku dari depan. Aku benar-benar tidak menyangka. Kau telah menghindariku selama bertahun-tahun, sejak aku masih kecil. Dan hari ini kamu, Susun berkata, aku dulu adalah anak yang malang, gak mampu memberimu kebahagiaan. Tapi mulai hari ini, aku bukan Susun yang sama. Aku akan memberikanmu semua yang aku miliki dan mencintaimu dengan berani. Udah, jangan menangis. Aku punya satu hal lagi untuk ditanyakan kepadamu. Apakah ayahmu ketua kelompok Chaishan? Iya, dia memulai bisnisnya sendiri 5 tahun yang lalu dan mendirikan grup Chaishan. Aku sudah memberitahumu semua ini. Kau bahkan gak ingat. Aku ingat kok, aku ingat. Dalam hati Susun, kau berbicara begitu banyak setiap hari. Siapa yang tidak mengingatnya? Susun berkata, aku butuh bantuan ayahmu sekarang untuk mendapatkan pijakan yang kuat di Qingyun Internasional. Jadi, tiba-tiba Susun mendapat telepon. Tuan Su, pengemudi yang membunuh Tuan Chow bunuh diri. Apa? Di mana kau sekarang? Aku akan ke sana. Cici bertanya, apakah kau akan pergi? Susun menjawab, aku akan menjemputmu besok pagi. Susun pun akhirnya pergi. Aku benci, dia cuma setengah bicara. Terus akhirnya si Cici balik. Aku akan kembali ke perusahaan. Cepat, pas lagi di jalan, tiba-tiba ada mobil guys yang mau menabrak Susun. Tapi tiba-tiba ada mobil lain yang tabrakan. Dan karena itu Susun pun selamat. Yo, that was a close call. Gini, bentar. Indonya nih, sub Indonya nih, itu adalah panggilan dekat sekarang. Itu pasti translate-nya gak niat cok. Karena kalau di Inggris mungkin masuk akal karena that was a close call. Apa? Nyaris mengenaiku, kurang lebih seperti itu kalau close call. Tapi di sini karena close call diartikan literally close call, jadinya panggilan dekat sekarang. Ya udahlah, lanjut. Tuan Su, Anda baik-baik aja. Sekarang kita pergi ke seseorang nih, namanya Lao Chun. Dia berkata, pengemudinya meleset dan Chow tiba-tiba muncul dan menyelamatkan nyawa anak itu. Cowok yang kanan merespon, tidak apa-apa, aku hanya ingin menakut-nakuti dia. 2 ketua berturut-turut telah dilindas. Aku gak sebodoh itu. Malam ini adalah peringatan, tapi mudah-mudahan dia tahu untuk mencubit ekornya sedikit. Malam ini adalah peringatan, tapi mudah. Kok 2 kali? Oke, ternyata Inggrisnya pun sama ya guys. Inggrisnya juga salah. Jadi Inggrisnya pun, bubble-nya pun, walaupun 2 orang yang berbeda ngomong, omongannya sama. Lanjut, bajingan. Jika saya tidak datang tepat waktu, konsekuensinya adalah... Susun berkata, baiklah, ceritakan tentang sisi ceritamu. Pengemudi sudah terkendali, tetapi dia benar-benar bunuh diri di pusat penahanan. Pada saat saya tiba, dia sudah mokat, gak pernah memiliki masalah di masa depan, gak ada kebocoran air, lawannya cukup kejam. Dia juga meninggalkan catatan bunuh diri, mengatakan bahwa dia tidak punya uang untuk dikompensasi. Jadi dia harus membayarnya dengan nyawanya. Di mana keluarga pengemudi itu? Tuan Lee menjawab, pengemudinya bercerai beberapa tahun yang lalu. Dia tinggal sendiri. Cepat, periksa. Jika seseorang membeli pembunuhan itu, chip tawar menawar yang akan membuat pengemudi rela memberikan nyawanya hanya bisa menjadi orang yang dicintai. Ya, saya akan pergi mengaturnya segera. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian.